Shalom anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi peran Allah di dalam kehidupan keluarga. Dan yang menjadi bahan Alkitab terambil dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, dan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Anak-anak, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya yang menyangkut tanggung jawab. Karena sejak dilahirkan, seorang anak menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi setelah memasuki rumah tangganya sendiri, seorang anak akan meninggalkan statusnya sebagai anak yang berada di bawah tanggung jawab orang tuanya, lalu menjadi seorang suami atau istri dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya sendiri. Yang kedua, bersatu dengan suami atau istrinya. Bersatu berarti tidak bisa dipisahkan, ibarat 2 lembar kertas yang direkatkan menjadi satu. Kalaupun dipisahkan akan menjadi rusak. Nah, dan yang ketiga, keduanya menjadi satu daging. Maksudnya tidak ada orang ketiga. Satu daging merupakan aspek hubungan seksual dalam pernikahan. Seks adalah anugerah Allah yang kudus yang ditempatkan oleh Tuhan hanya dalam rangka pernikahan resmi. Jadi di luar pernikahan adalah dosa. Karena telah menjadi satu daging, maka dalam keluarga Kristen tidak ada pihak ketiga. Selanjutnya, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3, Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga. Apa artinya ini? Artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan keluarga dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan dan teladan hidup berkeluarga. Anak-anak, peran Allah di dalam kehidupan keluarga kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, di mana Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Dalam pesta pernikahan itu, tuan rumah kekurangan anggur. Tuhan Yesus pada waktu itu campur tangan dengan meminta pelayan menyediakan tempayan berisi air yang kemudian Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Anak-anak, pentingnya peranan keluarga Kristen antara lain yang pertama, keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Maksudnya, dari keluarga kita mempelajari pola-pola hubungan akrab dengan orang lain, nilai-nilai, ide dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah, gereja, dan kelompok masyarakat yang lain yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya, keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Yang ketiga, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental atau emosional, sosial, spiritual atau rohani kepada para anggotanya. Dan yang keempat, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari peranannya dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Alkitab atau pemahaman iman Kristen sehingga menjadi perpanjangan tangan Allah di dunia ini. Anak-anak, dalam keluarga Kristen ada hal khas yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga.
peran itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan, serta pembaharuan hidup oleh Tuhan. Nah, di antara kalian adakah yang bisa menjelaskannya? Saya, Bu. Pengertian berkat Tuhan itu sangat luas cakupannya, bukan hanya sekedar uang atau hal material lainnya. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Benar sekali. Berkat Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Misalnya Abraham yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Obed Edom beserta keluarganya diberkati Tuhan karena membiarkan tabut Tuhan tinggal di dalam rumah mereka. Itu bisa kalian baca di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11. Jadi berkat Tuhan juga akan diterima oleh keluarga Kristen pada masa kini yang tetap setia berpedoman dan berpegang kepada Tuhan, seperti ucapan berkat yang ditulis di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Ibu, yang dimaksud dengan pengampunan Tuhan, Tuhan Allah telah berperan mengampuni dosa-dosa manusia dengan menderita dan mati sampai di kayu salib. Kematiannya merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada umat manusia sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Dan pembaharuan hidup oleh Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah hidup baru. Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa dan hidup baru di dalam Kristus, melakukan sebuah kehendak Kristus. Ya, itulah peran Tuhan dalam mengampuni dosa-dosa kita. Maka sebagai orang Kristen kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Demikian juga jika kita sudah dibaharui oleh Kristus, maka orientasi kehidupan keluarga kita bukan hanya berpusat kepada kehidupan keluarga itu sendiri, tetapi berpusat hanya kepada Kristus. Anak-anak, demikianlah pembahasan materi dan pertemuan kita di hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.